Terima kasih Tuhan Yesus. Nama-Mu selalu ada di hati kami. Nama-Mu tidak pernah bisa digantikan oleh apapun juga. Engkau yang sangat kami cinta. Engkau yang sangat kami puja. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus selalu jadi yang nomor satu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Silakan Tuhan bicara setiap kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Biar setiap kami yang pulang dari tempat ini boleh merasakan Tuhan bicara untuk setiap kami dan kami lakukan. Dan kami percaya mujizat pasti terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, hari ini saya sampaikan sebuah firman Tuhan yang sangat penting. Iman yang menarik mujizat. Menurut Alkitab, kunci untuk bisa menang menghadapi pergumulan hidup ini adalah iman. Iman itu kunci segala sesuatu. Karena Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Iman itulah yang akan mengalahkan dunia. Iman kita, iman saya, iman saudara. Nah, dalam perjanjian baru, ayat yang berbicara tentang pengharapan itu tidak banyak. 85 kali. Nuansa pengharapan itu kira-kira 85 kali. Ayat yang berbicara tentang kebenaran itu 230 kali. Ayat yang berbicara tentang kasih 258 kali. Tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang iman itu ditulis hampir 558 kali. Iman kepada Kristus itulah kunci untuk kita bisa mengalami sebuah kemenangan dalam hidup ini. Hari-hari ini hidup tidak semakin mudah saudara, apalagi harga Pertamax naik ya. Solar pun juga naik, semuanya sekarang serba naik. Semua mulai mengikuti arahnya, harga semakin naik. Artinya bahwa pengeluaran kita akan juga semakin bertambah. Hidup ini juga akan semakin lebih sulit. Tetapi apapun yang harus kita hadapi, jangan takut. Selama kita punya iman kepada Kristus, saudara bisa hadapi semua bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Alkitab pernah menuliskan sebuah kata, Ebenezer. Ya, apa Ebenezer itu? Berasal dari bahasa Ibrani yang berarti batu pertolongan. Ebenezer adalah nama sebuah tempat dan nama sebuah monumen peringatan akan kesetiaan dan pertolongan Allah kepada umat Israel ketika mereka menghadapi masa-masa sukar. Didirikan monumen sebagai bentuk pertolongan Tuhan yang nyata atas umat Israel. Ebenezer ini mengingatkan kita pada hari ini bahwa kebaikan Tuhan di masa lalu, di saat kita mengalami masa-masa yang sulit dan berat. Hari ini ingatlah bahwa Tuhan yang sama tetap setia menolong setiap kita. Dia selalu ada, bukan hanya di masa lalu, dia ada di hari ini dan dia juga akan ada di masa depan kita. Dan Tuhan yang telah menolong kita sampai hari ini, dia pasti akan menolong kita di masa depan. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang wanita yang mengalami sebuah pergumulan berat dalam hidupnya. Tetapi ketika ia beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, mujizat benar-benar terjadi. Dan saya rindu pengalaman dari wanita ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh wanita ini, saya percaya saudara pun juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Ya, Markus 5 ayat 25 sampai 34 nanti bisa dibaca di rumah. Tapi saya akan baca ada ayat 29 sampai 30 saja. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya, jadi artinya Yesus ini tidak mendoakan wanita ini saudara.
berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Tidak. Yesus tidak tumpang tangan kepada wanita ini. Hanya saja mujizat itu terjadi dan keluar otomatis dari diri Yesus, dialami oleh wanita ini. Ketika apa? Ketika wanita ini percaya melakukan sesuatu. Apa yang membuat wanita ini mengalami mujizat Tuhan? Padahal Tuhan Yesus tidak mendoakan dia. Dari kisah ini kita bisa belajar 3 hal. Tahapan bagaimana mujizat itu bisa dialami oleh wanita ini. Saudara ingin mengalami mujizat, boleh angkat tangan saudara. Yang ingin mengalami mujizat, tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya, mari kita belajar dari wanita ini. Apa tahapan-tahapan untuk bisa mengalami mujizat dan menarik mujizat datang dalam hidup kita. Yang pertama saudara, kita harus mendengar firman Allah. Tidak bisa tidak, harus dengar firman. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan, wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Wanita ini mengalami pergumulan yang berat. Pendarahan 12 tahun, sakit berobat tapi tidak pernah sembuh-sembuh. Di saat dia sedang putus asa tanpa pengharapan, tiba-tiba dia mendengar kabar Yesus sedang datang ke kotanya. Ketika dia mendengar Yesus datang ke kotanya, muncullah imannya, muncullah pengharapannya. Mengapa? Karena perempuan ini sudah banyak mendengar berita-berita tentang Yesus yang sudah banyak menyembuhkan orang. Orang lumpuh, orang buta, apapun, penyakit apapun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pengharapannya muncul ketika dia mendengar tentang Yesus. Dia percaya kalau orang lain bisa disembuhkan, saya pun juga bisa disembuhkan. Orang lain dijamah Tuhan, saya pun percaya, saya pun juga bisa dijamah Tuhan. Seperti kata Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang diurapi. Mengapa iman kita bertumbuh waktu mendengar firman Tuhan? Karena pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar berita pengharapan, iman yang membangkitkan pengharapan. Di dalam firman Kristus ada perkataan Yesus yang berkata, di dalam aku engkau kuat. Di dalam aku engkau diampuni. Engkau disembuhkan, engkau punya pengharapan yang baru, engkau umat yang diberkati, engkau dicintai Tuhan, disayang Tuhan. Saat kita dengar firman yang seperti inilah, muncullah pengharapan, muncullah iman kita. Penting bagi kita untuk dengar firman, saudara. Karena dari firman yang kita dengar, iman kita bisa bangkit. Satu hari Billy Graham ditanya oleh seseorang, Pak, bagaimana caranya supaya saya punya iman yang kuat di tengah pergumulan? Ditanya begini, Billy Graham menjawab, ada 3 hal. Bagaimana caranya kamu bisa punya iman yang kuat? Jadi si pria ini ambil bolpen, mulai mencatat. Yang pertama kata Billy Graham, read the Bible. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Yang kedua, read the Bible, baca firman Tuhan. Yang ketiga, baca firman Tuhan. Hanya itulah yang bisa membuat kamu kuat menghadapi setiap masalah persoalan. Itulah kunci supaya bisa memiliki iman yang kuat. Tanpa firman, saudara akan lemah. Tanpa firman, saudara akan tidak punya pengharapan. Ketika engkau baca firman, mendengar firman Kristus yang diurapi. Saat saudara mendengar firman, iman timbul akan pendengaran oleh firman.
Kalau saudara punya masalah dan saudara jarang baca firman, percaya, saudara akan lemah. Saudara tidak akan kuat. Saudara akan jadi orang yang tidak punya pengharapan. Hidup jadi khawatir. Kenapa? Tidak ada dasar yang membuat kita punya pengharapan. Tapi kalau engkau mengisi hidupmu dengan firman, maka hatimu penuh dengan firman, mulutmu penuh dengan firman, maka di saat engkau menghadapi persoalan kehidupan, engkau akan kuat. Karena apa? Karena ketika engkau sedang punya masalah, firman yang kita baca, firman yang pernah kita renungkan akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu yang membuat kita kuat. Waktu engkau tidak tahan rasanya menghadapi tantangan, engkau bisa tiba-tiba muncul sebuah kekuatan yang baru ketika firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan itu memberikan jalan keluar. Firman kekuatan kita. Dengan firman itu bisa membangkitkan semangat. Saudara kuat lagi, saudara bisa bangkit lagi. Itu kekuatan kita ketika kita menghadapi masalah persoalan. Tanpa firman, kita tidak akan pernah bisa kuat. Tidak akan bisa bertahan menghadapi hidup ini. Satu hari ada seorang ibu yang sedang punya masalah yang sangat besar, masalah yang berat. Jadi dia datang ke gereja, datang ibadah dengan hati sedih, dengan hati yang tertekan karena masalah ekonomi yang sedang dia hadapi. Ketika dia memuji Tuhan, dia tidak konsen. Fokusnya kepada masalah beban yang berat yang harus dia hadapi. Dia nyanyi, dia tepuk tangan, dia duduk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, hatinya hanya mikirkan masalahnya. Gimana yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Itu aja pikirannya saudara. Sampai akhirnya tiba-tiba entah kenapa itu si hamba Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang diulang-ulang terus. Yesus itu jawaban. Yesus itu jawaban. Yesus itu dijawaban. Jadi bukan hanya mengulang-ulang tapi juga mengajak setiap jemaat. Ayo semua katakan, Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Nah rupanya kalimat ini menyentak si wanita yang sedang susah ini saudara. Dia merasa begitu mendengar sebuah kalimat Yesus adalah jawaban, dia sadar. Kenapa aku kok susah? Kenapa aku kok lemah? Yesus itu adalah jawaban. Kata-kata ini membuat ibu ini tersadar, ia seakan-akan terbangun dari lamunannya dan mulai bersemangat kembali. Imannya bangkit. Ya, benar, Yesus adalah jawaban. Hari itu dia pulang ke rumah, dia langsung baca Alkitab. Cari ayat-ayat, cari apa arahan firman Tuhan untuk dirinya. Karena dia sadar hanya firman Tuhan yang bisa jadi jawaban dalam hidupnya. Jadi dia baca firman sampai akhirnya ketemu Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ketika dia baca kedua ayat ini sepertinya berbicara khusus buat dia. Itu yang dikatakan rema, firman Kristus, firman yang diurapi. Menyentuh hatinya, memunculkan iman. Dia kembali bergairah, dia kembali bersemangat karena dia sadar aku ini orang yang dicintai Tuhan. Aku ini umat pilihan Tuhan. Apapun masalahku Tuhan tahu dan Tuhan punya jawaban. Imannya bangkit. Dia akhirnya melangkah dengan iman. Dia kerja, dia lakukan sesuatu yang bisa dia kerjakan. Apa hasilnya? Perlahan Tuhan mulai pulihkan kehidupannya. Persoalannya ekonominya diselesaikan. Ibu muda ini hidup dengan penuh kemenangan. Dengan apa yang dia dapat dari firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat dia. Tidak ada jalan lain saudara. Saudara hanya bisa kuat. Saudara bisa mengalami mujizat. Kuncinya pertama dengar firman. Percaya kepada firman itu.
Oleh sebab itu Tuhan itu kasih kita 2 telinga, saudara. 1 mulut. Supaya kita lebih banyak mendengar. Fokus dengan apa yang Tuhan katakan. Dengan kita mendengar firman. Firman Tuhan mengisi hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa kalau kita baca firman, renungkan firman, isi pikiran kita dengan firman, dengar khotbah di gereja atau di multimedia, dengar firman. Pada saat kita mendengar berita tentang Kristus, imanmu bangkit, imanmu bertumbuh, imanmu kembali berapi-api. Iman yang bangkit dan bertumbuh itulah kunci untuk bisa menarik mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin, saudara. Hari ini pulang dari tempat ini tangkap sesuatu. Ketika Tuhan sedang berbicara lewat firman-Nya, tangkap sesuatu. Pegang firman Tuhan itu. Itu adalah langkah awal saudara bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Amin, saudara. Ini yang pertama, mendengar firman. Setelah itu bukan hanya mendengar firman. Kita harus mengucapkan firman, kata-kata iman itu. Sebab katanya ayat 28, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Ini perkataan iman. Kata-kata iman yang diucapkan dari mulut seorang wanita yang sedang sakit pendarahan. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh kalau aku pegang jubah Yesus. Itu adalah perkataan iman. Karena iman itu dinyatakan lewat perkataan kita, lewat kata-kata kita. Dan iman itu tidak akan sempurna tanpa kata-kata iman. Perlu diucapkan. Ucapkan. 1 Petrus 3 ayat 10. Perhatikan ayat ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Saudara mau melihat hari-hari baik, boleh angkat tangan yang mau pengen hari-hari baik? Mana kuncinya sudah? Di mana? Perkataan saudara. Ternyata mulut saudara, bibir saudara, perkataan saudara itu adalah sangat penting. Sangat-sangat penting. Saudara mau melihat hari-hari baik. Saudara mau melihat bisnis yang baik. Ingin melihat keluarga yang baik. Ingin melihat anak-anak yang baik, orang tua yang baik. Kuncinya satu. Jaga perkataan kita. Kalau perkataan kita itu hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, perkataan iman, maka yang terjadi adalah sesuatu yang baik sesuai yang saudara katakan. Oleh sebab itu ayo hari ini belajar, ucapkan kata-kata kemenangan, ucapkan kata-kata yang menguatkan, ucapkan kata-kata kesembuhan, ucapkan kata-kata berkat. Saya diberkati Tuhan, saya kuat di dalam iman, saya akan bisa meraih mimpi-mimpi saya di dalam Tuhan. Saya akan sembuh, anak-anak saya akan diberkati, anak-anak saya akan pintar. Hari ini bisnis saya diberkati. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Karena apa yang engkau yakini, apa yang engkau ucapkan, itu yang akan saudara dapatkan. Tapi sebaliknya saudara, kalau sudah berkata-kata, aduh aku kok sial hari ini. Aduh aku hampir mengalami kebangkrutan. Aduh kenapa cuacanya tidak enak, aku bisa sakit hari ini. Aduh bagaimana dengan anak-anakku, kok selalu nakal, tidak nurut. Percayalah, apa yang kau ucapkan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan itu menciptakan sesuatu lewat firman-Nya. Diucapkan Tuhan, itu akan terjadi. Dan Tuhan juga taruh hal yang sama kepada mulut saudara dan saya. Apa yang kau ucapkan, itu yang akan terjadi. Ucapan kita akan berdampak positif. Hidupmu akan berjalan menuju kepada seperti apa yang kau katakan.
Hidupmu akan sukses, hidupmu akan berhasil sesuai perkataanmu. Hari ini stop berkata-kata negatif. Hari ini stop berkata saya sering sakit, saya kok kurang beruntung, saya kok selalu sial. Stop berkata-kata yang negatif. Karena apa yang sedang kau perkatakan, itu sebetulnya engkau sedang tarik itu dalam hidupmu. Saudara akan menuai sesuai dengan benih yang saudara tabur. Kalau engkau menabur hal-hal yang negatif, perkataan negatif, engkau akan menuai sesuatu yang negatif. Kalau engkau menabur sesuatu yang positif, kata-kata yang positif, kata-kata iman, maka engkau akan menuai sesuai apa yang engkau tabur. Artinya jika perkataan negatif, saudara nggak bisa mengharapkan sesuatu yang positif datang dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, ayo hari ini, jika perkataanmu buruk, hidupmu juga akan mengalami sesuatu yang buruk. Hari ini berkata, aku diberkati Tuhan. Aku disembuhkan Tuhan. Hari ini berkati masa depanmu. Berkati masa depanmu dengan perkataanmu. Ucapkan hal-hal yang baik. Ucapkan hal-hal yang positif. Ucapkan tentang keberhasilan. Ucapkan kata-kata iman, pengharapan. Percayalah, masa depan yang terbaik itu sedang ada dan mengejar hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Sangat berpengaruh saudara. Bukan hanya dengar firman, tapi ucapkan. Firman yang saudara percaya itu ucapkan. Mungkin orang bertanya, Pak, saya sudah bicara, sudah ngomong, tapi kok gak terjadi? Mana berkatnya? Mana kesembuhannya? Mana kok saya belum mengalami sebuah perubahan? Kalau ada orang tanya begitu, jawab dengan iman. Saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan pasti berikan. Katakan saja, berkat sedang OTW. Ya, siapa yang butuh uang pagi hari ini, berdoa. Kalau uang belum datang, bilang, uangnya sedang OTW. Saudara sakit, berdoa untuk kesembuhan, belum sembuh. Nyanyi, katakan dengan iman, berkat sedang OTW. Percayalah, pulang dari tempat ini engkau akan melihat berkat dan mujizat terjadi bagi orang yang percaya kepada firman Tuhan. Jangan pernah ragu sedikit pun. Percaya yang kau katakan pasti terjadi. Satu hari ada kisah nyata, seorang sedang ngurus sertifikat di sebuah kantor. Biasanya kalau kantor-kantor pemerintahan itu kan agak lelet, agak lambat. Baru cepat kalau ada sesuatu yang kita salami, saudara, kan biasanya begitu. Nah ini biasa, jadi ngurus sertifikat, dia tidak mau nyuap, tidak mau ngasih sesuatu, sesuai prosedur sajalah. Ya, jadi dia ngurus, Pak, minta tolong uruskan sebuah sertifikat. Biasanya berapa lama ya Pak? Ya paling cepat 6 bulan lah. Bisa setahun tergantung sertifikatnya, sertifikat apa. Ya karena enggak mau bantah ya sudah Pak. Saya ikuti prosedur saja. Cuma nanti saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti saya akan doakan supaya proses bisa berjalan baik. Nah orangnya jengkel saudara. Loh, jangan ikut-ikut Tuhan lah. Ya, jengkel karena merasa nanti Tuhan pasti tolong lah. Kasih supaya lancar, supaya cepat. Sudah ikuti prosedur saja, kata si bapak yang di kantor ini sudah. Ikuti prosedur saja. Ya, kamu berdoa saja. Ya, rupanya ketika anak Tuhan ini pulang, dia berdoa, Tuhan tolong. Kata bapak di kantor itu lama prosesnya, bisa 6 bulan paling cepat atau mungkin tergantung. Padahal dan dia ditunjukkan ternyata ini loh tumpuan yang surat-surat yang harus saya urus. Nggak ngurusi cuman kampung yang motor. Ini banyak sekali. Ya, 6 bulan itu sudah paling cepat. Ya, akhirnya dia pulang, dia berdoa, Tuhan tolong supaya proses saya sertifikat bisa berjalan dengan cepat. Tuhan kasih percepatan, Tuhan gerakkan hati si bapak yang sedang ngurus surat saya ini. Ya, setiap hari Tuhan tolong, Tuhan berkati bapak ini.
Suratnya cepat selesai. Dia ucapkan kata-kata iman, kata-kata pengharapan bahwa suratnya pasti akan segera jadi. Dia percaya. Dia bukan hanya percaya firman, tapi dia ucapkan kata-kata iman itu. Nah, 6 minggu saudara, dia ditelepon. Pak, benar Bapak namanya ini? Ya, silakan datang ke kantor. Suratnya sudah selesai. 6 minggu, 6 minggu ditelepon. Jadi dia nggak percaya, benar tak Pak? Iya, cepat selesai. Namamu ini toh? Iya, cepat ambil suratnya. Nah, datanglah dia di kantor, ambil surat. Dia sedikit ragu, sedikit bingung. Kok bisa cepat selesai ya? Dia nanya, iseng nanya, Pak, kok 6 minggu sudah selesai? Memangnya ada apa ya Pak? Saya ini nggak tahu, si Bapak ini jawab, si karyawan, si petugas. Saya nggak tahu setelah kamu pulang dari tempat ini beberapa waktu yang lalu. Entah kenapa, setiap makan saya itu ingat kamu. Ya, mau mandi, ingat kamu. Bangun tidur, ingat kamu. Jadi dia berpikir, kenapa wajah orang itu tidak pernah hilang dari wajah saya? Ya, selalu hadir. Nah, dia merasa terganggu, saudara. Si Bapak ini merasa terganggu. Jadi dia merasa, waduh, kalau begini terus hidup saya akan diwarnai dengan wajah orang ini. Yus tak segera urus, tak segera cepat. Diurus cepat, saudara. 6 minggu selesai. Bagi orang ini, dia merasa bahwa ini mengganggu. Tapi bagi orang yang percaya, itu kerja Tuhan yang menyuruh kamu segera lakukan pekerjaanmu. Ya, saudara harus belajar memperkatakan firman. Ucapkan dengan penuh keyakinan. Gimana caranya supaya bisa punya toko rami? Doakan. Hari ini laku, hari ini laku, hari ini banyak pembeli. Ucapkan dengan iman. Saya berulang kali, gereja saya itu di depannya pasar, saudara. Ya, pasar. Kalau saya sering ke pasar, kadang-kadang belanja, beli camilan-camilan. Ya, setiap saya jadi pembeli pertama, selalu simbol pasar dibilang laris gitu, saudara. Kenapa? Karena dia percaya ketika dia geprekkan uangnya laris-laris, itu yang akan terjadi. Itu iman sih mbok di tukang sayur, saudara. Orang Kristen jangan kalah sih mbok di sama tukang pasar, saudara. Ya, lakukan, katakan dengan iman. Kalau mbok ini aja punya iman, apalagi orang Kristen harus lebih baik. Percaya, kalau kita mau menikmati hari-hari yang baik, mengalami mujizat Tuhan, perkatakan setiap perkataan iman kita dengan penuh keyakinan. Karena kalau hatimu benar, maka mulutmu akan berkata benar. Dan kalau mulutmu berkata benar, maka mulutmu akan menarik kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan mengubah hidup saudara dan saya. Mujizat akan terjadi. Amin, saudara. Ini yang kedua. Pertama, dengar firman. Yakin percaya Tuhan sudah berkata-kata. Yang kedua, ucapkan firman. Ucapkan dengan iman. Maka mulutmu yang sedang mengucapkan itu penuh dengan kuasa dan menarik mujizat Tuhan. Yang ketiga, kita harus melakukan tindakan iman. Ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wanita ini bukan hanya dengar berita tentang Yesus, tapi dia mulai menghampiri Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja aku akan sembuh. Jadi ketika dia berkata seperti itu, dia mulai melangkah, berdesak-desakan. Namanya orang pendarahan 12 tahun itu kan tubuhnya lemah, saudara. Darah kelus keluar, mengucur. Tubuhnya lemah, saya percaya dia pasti mungkin datangnya merangkak. Mungkin sambil ngesot. Karena dia mungkin fokusnya kepada jubahnya. Mengapa? Karena di bawah. Dia tidak pegang pundak Yesus. Tapi dia ujung jubahnya. Karena dia hanya bisa melihat jubah Yesus yang di bawah. Dia mungkin datang sambil merangkak. Tapi dia melangkah dengan percaya. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia berdesak-desakan berusaha menggapai jubah Yesus.
Sampai akhirnya dia berhasil menggapai ujung jubah Yesus. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga keluarlah kuasa dari diri Yesus. Sampai Yesus itu berhenti. Siapa yang pegang saya? Karena ada kuasa yang keluar. Saya percaya iman wanita inilah yang membuat kuasa dari Yesus itu keluar, menjamah dan menyembuhkan hidupnya. Ketika wanita ini melakukan tindakan iman, ada kuasa yang mengalir dari diri Yesus dan menyembuhkan wanita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat itu belum terjadi pada waktu kita berpikir, pada waktu kita ngerti firman. Mujizat belum terjadi pada waktu kita merenungkan firman. Bahkan pada waktu kita berdoa pun mujizat masih belum terjadi. Setelah kita berdoa, kita harus melangkah, kita harus bertindak, lakukan sesuatu. Saya percaya ketika engkau mulai melangkah, lakukan sesuatu, mujizat pasti terjadi. Satu kali Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalanmu. Yesus, aku ini sudah sepanjang malam cari ikan, gak dapat. Tapi karena engkau yang suruh, aku tebarkan. Tebarkan saudara. Dia sudah mendengar firman dari Yesus, tebarkan jalamu. Meskipun ada sedikit keraguan, tapi dia tebarkan. Dia melakukan tindakan iman. Dan apa hasilnya? Ikan banyak terjadi, mujizat terjadi. Banyak ikan yang ditangkap. Yesus berkata kepada Petrus, ayo kemari, berjalan di atas air. Petrus melangkah. Melangkah keluar dari perahu dan mulai melangkah, berjalan di atas air. Mujizat pun terjadi. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan pesta, cedoklah tempayan yang berisi air, bawalah kepada pemimpin pesta. Ini pelayan nurut saja, padahal dia tahu dia yang ngisi tempayan-tempayan kosong itu dengan air. Yang tadinya berisi anggur habis, diisi dengan air. Yesus berkata cedok, kasih kepada pemimpin pesta. Pelayan ini cedok dan membawa ke pemimpin pesta. Dia melangkah, dia percaya kepada ucapan Yesus. Apa yang terjadi? Sementara dia melangkah, membawa air. Airnya sudah berubah menjadi anggur. Ada banyak kisah di Alkitab yang mungkin sangat banyak yang bisa saya jelaskan. Tapi intinya mujizat itu terjadi saat kita mulai melangkah dengan iman. Pagi hari ini setelah sudah dengar firman, percaya itu firman yang Tuhan berikan. Pulang dari tempat ini, ucapkan kata-kata iman. Dan bukan hanya mengucapkan, mulailah melangkah di dalam iman. Saya percaya mujizat akan terjadi. Amin saudara. Saya ingat pertama kali saya ini ada di bandara. Ini pertama kali saya di bandara, saya sedikit bingung. Ya, saya lift tahu, eskalator tahu, naik dari bawah ke atas. Tapi saya ketemu yang namanya travelator. Ya, jadi bentuknya seperti eskalator, cuman dia datar saudara. Datar. Wah ini apa? Eskalator kok miring, nggak ada tanjakan tapi datar gitu sudah. Mungkin dari sini ke sana. Ya, saya pengen tahu, jadi saya mulai dekati. Kok nggak bergerak ya? Ya, akhirnya saya melangkah dengan iman saudara. Saya melangkah dengan iman, saya injakkan kaki saya. Dan mujizat terjadi. Travelatornya bergerak. Ternyata di bawah ada tulisan auto start. Ya, jadi memang otomatis berjalan. Ketika kita mulai melangkahkan kaki menginjak travelator itu akhirnya berjalan. Nah kira-kira seperti itulah gambaran langkah iman. Sebelum kita melangkah nggak ada apa-apa. Nggak ada mujizat, nggak ada pertolongan, nggak ada jawaban. Tapi percayalah, engkau sudah dengar firman. Engkau sudah ucapkan kata-kata iman. Mulailah melangkah di dalam iman. Ketika engkau mulai melangkah di dalam iman, percaya, mujizat pasti akan terjadi. Saya ingat sebuah kisah nyata. Satu hari seorang bisnismen, dia pergi periksa check up.
Setelah diperiksa check up hasilnya mengagetkan. Ternyata dokter mengatakan Bapak ini terkena kanker. Stadiumnya sudah mulai stadium 3, stadium 4, antara 3 dan 4. Sudah berat Pak. Nah Bapak ini kaget, loh saya ini kok enggak apa-apa ya, tapi kok sudah kena kanker, dia enggak percaya. Jadi dia akhirnya periksa ke rumah sakit khusus kanker. Periksa dan benar hasilnya mengatakan Bapak terkena kanker stadium 3 sampai 4. Jadi Bapak mungkin waktu hidupnya tidak akan lama kalau tidak segera diobati. Akhirnya Pak Bapak ini pulang dengan putus asa. Dia pulang dengan hidup yang sudah sepertinya hancur berantakan. Sampai akhirnya dia sudah kehilangan semangat hidup. Ya, hilang semangat hidup, hilang gairah, hilang semangat untuk kerja. Akhirnya ketika suatu hari dia mendengar sebuah kesaksian bagaimana sebuah perkataan iman itu bisa menyembuhkan dan menghasilkan mujizat Tuhan, dia baca firman saudara. Akhirnya ketika dia baca firman, lewat kesaksian yang dia dengar, dia merasa dikuatkan. Kalau orang lain ditolong Tuhan. Ada banyak orang-orang ketika mereka mengalami masalah berat, mereka mulai percaya firman Tuhan, mereka mulai memperkatakan perkataan iman, mereka mulai melangkah dengan iman, mujizat terjadi, akhirnya dia termotivasi, imannya bangkit, gairahnya bangkit. Akhirnya sejak hari itu dia baca firman Tuhan, dia cari, dia rangkum semua kata-kata iman tentang kesembuhan. Oleh darah Yesus engkau telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Dicari tentang iman, tentang pengharapan. Ya, dia kumpulkan jadi satu, kemudian dia mulai bacakan firman Tuhan itu. Dia kadang-kadang di depan kaca, dia mulai berkata kepada dirinya sendiri. Di dalam nama Yesus aku sehat. Di dalam nama Yesus aku sembuh. Dia mulai katakan itu setiap hari. Imannya bangkit. Semangatnya hidup. Jadi dia mulai kerja lagi. Dia mulai bergairah lagi. Sampai akhirnya setelah beberapa lama dia merasa, loh saya kok nggak semakin lemah. Saya kok nggak semakin ngedrop. Saya kok semakin tetap bergairah. Ada apa? Sesuai prediksi dokter waktunya tidak lama. Tapi ini sudah cukup lama. Tapi kok nggak ada apa-apa. Jadi periksa lagi dia ke rumah sakit kanker ini saudara. Setelah diperiksa lagi ke rumah sakit kanker, dokternya kaget. Loh Pak, kankernya kok hilang? Kenapa kok bisa hilang? Apa yang Bapak lakukan? Bapak ini cuma berkata, hanya kuasa darah Yesus yang sanggup menyembuhkan dari sakit penyakit saya. Hari itu dia pulang dengan sukacita. Karena dia merasa bahwa dia bisa sehat, dia bisa sembuh. Oleh karena kuasa firman yang dia ucapkan, dia lakukan dan mujizat terjadi. Hari ini apapun masalah saudara saya tidak tahu. Tapi di sini siapapun yang ingin mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Pulang dari tempat ini, terima. Tangkap firman Tuhan, tangkap rema dari Tuhan. Khusus untuk saudara. Masing-masing setiap orang mungkin berbeda. Tetapi apa yang Tuhan katakan tangkap dalam hati. Dan mulai perkatakan dengan iman. Mulai lakukan melangkah dengan iman. Saya rindu jemaat GBI Raja Damai boleh banyak mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita lakukan perjamuan kudus dengan penuh makna bahwa roti adalah tubuh Kristus. Anggur adalah darah Kristus. Dengan tubuh dan darah, bahkan dengan nyawa, Yesus Tuhan kita berkorban di atas kayu salib untuk melepaskan, menebus dosa kita, bahkan kutuk kita dan juga penyakit kita. Mari sebelum kita lakukan, sekiranya ada hal-hal yang kita belum layak, mari kita layakkan diri kita masing-masing, kita cross check. Saya beri kesempatan dengan waktu yang singkat. Mari kita lakukan. Haleluya, haleluya. Anda yang sudah siap, mari angkat roti.
Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, memperingatkan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari ada kesempatan yang singkat Bapak Ibu kita mengucap syukur. Haleluya. Mari semua mengatakan dia Tuhan yang baik. Dia sudah membuktikan di atas kayu salib dengan tubuh dan darah bahkan dengan nyawanya. Dia berkorban untuk kita. Dia menebus, dia memulihkan, dia menjamah kita, memperbarui kondisi kita. Bahkan mujizatnya saat ini juga sedang terjadi, sedang bergerak. Oh, angkatlah tanganmu dan terimalah mujizat sekarang juga. Oh, terima kasih Tuhan. Ada mujizat besar. Oh, mengucap syukurlah buat kebaikannya. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami puji-Mu Tuhan. Untuk seterusnya kami sembah-sembah-Mu. Kasih dan rahmat-Mu